Kami dari tim 8 hari ini akan membahas tentang problem based learning dan juga case based learning. Kita masuk ke pengertian. Yang pertama kita masuk ke problem based learning. Jadi problem based learning ini model pembelajaran yang menempatkan siswa jadi pusat belajarnya. Jadi tuh mereka tuh diberi masalah nyata untuk dianalisis. Dan juga dalam PBL ini guru tuh bersifat sebagai fasilitator yang cuma ngebimbing, ngarahin dan juga ngasih arah aja, bukan sebagai ngasih jawaban doang. Dan juga siswa di sini tuh didorong untuk mengidentifikasi apa yang udah mereka ketahui, apa yang belum mereka ketahui, dan serta apa aja sih penyelidikan yang harus mereka tahu solusinya bagaimana. Serta juga melakukan penyelidikan mandiri maupun kolaboratif untuk menemukan solusi yang bermakna. Jadi keseluruhannya PBL itu adalah model pembelajaran yang berbasis konstruktivisme yang menggunakan masalah nyata sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, penalaran, komunikasi, dan juga kerjasama. Selanjutnya ada case based learning. Judulnya yaitu case itu berarti kasus ya. Jadi model pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau simulatif. Jadi untuk yang dianalisis oleh peserta didik. Jadi dalam CBL ini peserta didik diberikan narasi atau situasi tertentu yang harus dianalisis secara mendalam. Jadi mereka itu dituntut untuk menelah data, mengidentifikasi inti masalah, dan juga merumuskan solusi berdasarkan teori data serta konteks yang relevan. Jadi dalam prosesnya ini CBL itu harus menggunakan kasus yang faktual dan juga mutakhir agar peserta didik itu mampu mengembangkan berpikir tingkat tingginya. Selanjutnya masuk ke manfaat problem based learning. Saya lanjut ke Sabila. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait problem based learning itu sendiri. Nah, yang pertama itu bisa teman-teman lihat yaitu adalah meningkatkan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Jadi dalam PBL ini tuh membantu siswa berpikir kritis karena tuh mereka harus menganalisis masalah, mencari informasi yang relevan, dan membandingkan berbagai alternatif solusi. Jadi proses ini membuat mereka tidak sekedar menghafal saja, tetapi juga benar-benar memahami dan menilai informasi secara logis. Dan dia ini melatih berpikir kritis dan juga tidak hanya menghafal materi begitu saja, tapi juga harus bisa mempelajari yang apa yang dapatkan dari pemecahan masalah melalui berpikir kritis itu sendiri. Bisa di next. Dan untuk contohnya bisa dilihat teman-teman. Nah, di sini kami ada sebuah jurnal dalam kajian Setiawan, yaitu yang dipublikasi oleh Journal of Science Education and Inovasi, bahwa tuh kalau misalkan dari contohnya itu telah menunjukkan bahwa model berbasis PBL ini efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan di abad 21 ini. Dan juga selain itu tuh PBL juga meningkatkan kemampuan dan memecahkan masalah karena tuh siswa dilatih untuk merancang solusi yang masuk dari akal dan sistematis. Dan jadi ini model PBL ini tuh sudah di-approve dan sudah dijadikan contoh oleh luas yang ada di jurnal ini. Dan secara sederhananya juga PBL juga meningkatkan keterampilan pemecahan masalah karena siswa harus merancang dan menerapkan solusi yang efektif, tidak sekedar mencari jawaban yang benar dari buku teks saja. Jadi kayak nggak monoton gitu-gitu aja, nggak harus buku teks yang harus dibaca, tetapi juga dari situasi nyata. Dan ini juga sudah dijadikan contoh dan dipublikasikan melalui jurnal yang ada di kajian Setiawan ini. Dan selanjutnya itu kita meningkatkan hasil belajar kognitif, di mana model PBL ini meningkatkan hasil belajar yang kognitif karena siswa aktif menganalisis masalah, terus mencari informasi dan menghubungkan antara konsep. Dengan itu, PBL ini tuh menemukan solusi secara sendiri, memahami pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dibandingkan hanya menghafal materi. Jadi kalau kalian tuh capek nggak sih kalau misalkan tuh kita belajar cuma hafalin materi, terus tapi kita nggak paham, itu kan capek dan membuat tuh kendala diri sendiri, dan itu untuk jangan sampai kayak gitu. Dan juga dalam artiannya juga PBL ini membantu siswa memahami materi secara lebih utuh, terus juga mampu menjelaskan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Jadi itu dia lebih paham karena dia memahami dan tidak hanya menghafal dari segi materi saja. Dan juga dalam penerapannya konsep ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang diberikan. Dan efeknya ini tuh kalau misal kita sudah belajar tentang model PBL itu sendiri, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru saja, tetapi juga terlibat aktif dan memahami dalam memecahkan masalah. Bisa dilanjut? Nah, yang ketiga yaitu ada meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih cara belajar siswa seperti apa. Selanjutnya kan ada yang meningkatkan keaktifan siswa tersebut. Nah, PBL dapat meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa karena model ini menempatkan sebagai subjek utama pembelajaran, bukan hanya pendengar. Jadi kita semua ini termasuk dalam keaktifan dan keterlibatan, tapi di jenjang mahasiswa. Karena tuh kalau misalkan kita hanya mendengarkan saja terus apa ada pemahaman dari diri sendiri, itu kan berarti kita belum ada keterlibatan antara diri kita sama yang bakal kita dapatkan itu seperti apa. Dan juga dalam PBL ini tuh bukan hanya tentang cara belajar begitu saja, tetapi juga siswa ditantang untuk meneliti masalah, terus juga berdiskusi dengan teman, habis itu mencari informasi dari berbagai sumber dan membuat keputusan berdasarkan analisis. Jadi di sini siswa juga turut ikut aktif apa yang dia dapatkan. Jadi nggak hanya cuma dapat ilmu aja kayak paham, tapi dia nggak tahu secara konteks dalam itu seperti apa. Untuk itu PBL memberikan solusi di mana tuh siswa juga harus aktif dan mengeluarkan masalah itu sendiri. Dan selanjutnya itu ada mengembangkan kemandirian dan kolaborasi. Tadi sudah kita bahas tentang keaktifannya, kita akan mengembangkan kemandiriannya dan kolaborasinya, di mana itu membantu mengembangkan kemandirian siswa karena mereka didorong untuk menyelidiki masalah secara mandiri, yaitu mencari informasi sendiri, terus menemukan langkah-langkah penyelesaian seperti apa. Terus juga di sisi lain, PBL juga mengembangkan kemampuan kolaborasinya karena sebagian besar kegiatan dilakukan dalam kelompok melalui diskusi atau pembagian tugas dan menyesuaikan solusi bersama. Dan sebagai poin tambah juga bertanggung jawab terhadap hasil kerja tim. Jadi udah nggak ada istilah lagi nih namanya numpang nama pas kelompok tuh udah
ada kalau misalkan dia sudah mendapatkan manfaat dari PBL itu sendiri, karena kan ini kolaborasi kerja tim, gak hanya kayak numpang nama. Pasti kan ngerasa kan teman-teman kayak numpang nama gitu. Ya itu gak boleh. Dan inilah maksud kita PBL ini hadir untuk solusi itu sendiri. Dengan demikian PBL menumbuhkan keseimbangan nih teman-teman antara belajar mandiri dan juga kemampuan bekerja sama. Oke, di sini yang terakhir itu ada relevansi konteks pembelajaran, di mana masalah yang sudah diberikan, terus apapun yang diberikan yang biasa itu bersifat kontekstual, di mana dalam artiannya ini berkaitan dengan situasi nyata atau dekat dengan kehidupan sehari-hari kayak masalah yang ia dapatkan. Terus juga dalam PBL ini tuh relevansi konteks pembelajarannya itu membuat pembelajaran yang lebih bermakna. Terus juga siswa tidak hanya belajar teori saja, tetapi juga memahami bagaimana sih teori tersebut digunakan untuk memecahkan masalah nyata. Jadi bukan hanya kita baca terus kita tahu gitu saja, tetapi juga siswa juga lebih memahami lebih dalam dan lebih bermakna lagi pembelajarannya, dan juga lebih mudah memahami materi dan merasa bahwa pembelajaran yang mereka lakukan itu penting dan bermanfaat dengan melihat langsung hubungan dan teori praktik. Jadi mereka juga turut hadir terus mengetahui masalahnya seperti apa agar proses PBL ini terus terjadi dan memiliki dampak yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke manfaat dari case based learning atau CBL. Lanjut. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan penguasaan konsep atau konsep mastery. Nah, di sini tuh manfaat pertama dari CBL adalah membantu siswa untuk menguasai konsep secara lebih mendalam. Nah, manfaat ini muncul karena CBL itu menyajikan materi melalui kasus yang nyata dan relevan. Nah, sehingga konsep teoritis yang dipelajari itu tidak terpisah. Jadi tetapi dipahami melalui konteks yang konkret. Nah, jadi ketika siswa menganalisis sebuah kasus, nah mereka tuh dapat melihat bagaimana sih konsep bekerja dalam situasi yang sebenarnya. Nah, jadi di proses ini siswa tuh akan lebih mudah memahami dan menginternalisasi materi karena hubungan antara teori dan pengalaman itu menjadi lebih jelas. Next. Nah, yang kedua ada mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi CBL juga memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi ketika siswa mempelajari sebuah kasus, mereka tuh dituntut untuk menganalisis informasi, menghubungkan berbagai konsep, mengevaluasi alternatif solusi serta menyusun argumen-argumen yang logis. Nah, jadi seluruh proses ini tuh mencerminkan komponen taksonomi Bloom tingkat tinggi yang dimana tuh seperti analisis, sintesis, evaluasi dan refleksi. Jadi di proses ini tuh siswa akan belajar untuk berpikir kritis dan berpikir reflektif. Yang selanjutnya ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Nah, jadi di manfaat berikutnya ini adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah, jadi kasus nyata yang dekat dengan kehidupan atau relevan secara lokal membuat pembelajaran itu terasa lebih bermakna dan menarik bagi siswa. Nah, jadi siswa ini tuh menjadi lebih antusias karena mengikuti pembelajaran yang bagi mereka tuh memecahkan persoalan yang benar-benar terjadi di kehidupan mereka atau yang mereka mengalami kejadian itu sebelumnya. Nah, jadi bukan hanya menjawab soal rutin. Nah, dengan proses diskusi kelompok, presentasi atau refleksi membuat siswa tuh terlibat secara aktif dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran. Nah, jadi di proses ini siswa tuh akan belajar untuk mengikuti kelas secara aktif lagi. Oke, yang terakhir yang selanjutnya ada menghubungkan teori dan praktik. Nah, jadi CBL ini juga berfungsi sebagai jembatan efektif antara teori yang dipelajari di kelas dengan situasi nyata yang terjadi di lapangan. Nah, jadi banyak siswa sering merasa bahwa teori itu terlalu abstrak atau terlalu jauh dari kenyataan. Jadi melalui CBL ini, teori yang semulanya bersifat konseptual dapat langsung dilihat penerapannya dalam kasus di dunia nyata. Nah, jadi ketika siswa menganalisis situasi tertentu, mereka tuh belajar bagaimana sih teori itu digunakan untuk memahami permasalahan, menjelaskan fenomena, atau merumuskan solusi yang tepat untuk menangani situasi tersebut. Nah, jadi proses ini tuh membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan kontekstual. Nah, yang terakhir ini ada mengembangkan soft skill siswa. Nah, CBL ini memberikan kontribusi besar dalam pengembangan soft skill. Jadi ketika siswa berdiskusi mengenai sebuah kasus, nah mereka tuh pastinya otomatis akan berlatih mengungkapkan gagasan, mendengarkan sudut pandang dari teman-teman, terus merespon argumen, serta melakukan negosiasi untuk merumuskan kesepakatan kelompok. Nah, di proses ini itu siswa akan mengasah keterampilan komunikasi, kolaborasi, serta kerjasama dalam kelompok. Nah, jadi siswa ini di sini dilatih untuk melatih soft skill mereka dari mulai komunikasi dan kolaborasi serta kerjasamanya atau partisipasinya dalam kelompok. Lanjut, kita akan masuk ke dalam sintaks dari problem based learning. Sebelumnya teman-teman, sintaks itu lebih ke arah bagaimana tahapan utamanya di dalam problem based learning ini sendiri. Nah, di situ ada kata ya, dalam praktiknya sendiri PBL itu terdiri dari serangkaian tahapan atau sintaks. Itu yang perlu kita ketahui ya. Yang tentunya itu harus saling terstruktur. Jadi ada 5 tahapan utama dalam PBL. Yang pertama adalah orientasi pada masalah atau problem orientation. Di tahap pertama ini, guru atau dosen, pembelajar siapapun itu bisa memperkenalkan sebuah masalah yang harus autentik atau relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa atau mahasiswa. Jadi masalahnya itu sifatnya juga harus ill structured atau yang artinya tidak memiliki satu jawaban pasti. Jadi dia akan menganalisis lebih dalam dari soal-soal yang akan diberikan oleh guru atau dosen atau pembelajar tersebut. Sehingga nantinya akan mendorong peserta didik atau pembelajar ini untuk berpikir secara lebih luas dan juga kritis. Nah, tahap di orientasi pada masalah ini, guru itu seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya sama Muti, guru bertindaknya adalah sebagai seorang fasilitator. Jadi dia hanya akan memberikan konteks untuk memicu rasa ingin tahu di dalam siswa atau mahasiswa itu. Dan disinilah peserta didik atau pembelajar itu akan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan dasar kayak apa yang sedang terjadi? Apa penyebabnya masalah ini diberikan? Penyebab di dalam masalah itu apa? Terus apa yang sebenarnya belum bisa kita ketahui nih dari masalah yang udah ada di dalamnya? Contohnya, misalnya guru akan muter video pembelajaran terlebih dahulu, biasanya ya konteks paling umumnya lah. Misalnya kita ambil contoh pencemaran sampah di sungai di sebuah kota gitu. Nah, nanti setelah nonton video itu, siswa akan diminta untuk mengidentifikasi terlebih dahulu dugaan penyebab dari pencemaran dan dampaknya terhadap masyarakat. Dan dari sini nantinya mereka akan mulai menyadari nih kalau ada banyak aspek yang nanti kedepannya harus diinvestigasi lebih lanjut. Nextnya akan masuk ke dalam tahap pengorganisasian siswa untuk belajar atau organizing students for learning. Di sini setelah memahami masalah yang tadi sebelumnya udah diperkenalkan,
siswa atau pembelajar akan masuk ke tahap pengorganisasian. Tahap ini, guru akan membentuk sebuah tim-tim kecil agar diskusinya itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan diskusi dengan diri sendiri lah, individual. Gitu. Di dalam kelompok ini atau tim, mereka akan mendiskusikan apa yang tadinya itu udah mereka tahu dan apa yang harus dipelajari lebih lanjut. Seperti yang tadi sebelumnya udah aku sempat singgung. Inilah tahap di mana nantinya si pembelajar ini akan merencanakan proses selanjutnya itu akan seperti apa, proses belajarnya mereka sendiri. Mulai dari strategi pencarian datanya mereka, pembagian tugas dengan kelompoknya, dengan timnya, hingga menentukan arah penyelidikannya nanti akan seperti apa. Dan tahap ini penting karena akan menumbuhkan suatu kemampuan metakognitif dan juga pembelajaran atau belajar mandiri. Jadi mereka akan belajar merancang langkah-langkah pemecahan masalah dengan lebih sistematis nantinya. Contohnya, misalnya kita akan stay dengan topik tadi pencemaran sungai ya, dengan sampah. Jadi kelompok siswa atau tim siswa ini akan membuat daftar kebutuhan belajarnya dulu. Kayak apa sumber pencemaran utamanya sih dari tadi yang orientasi masalah itu udah diperkenalkan. Terus gimana teknologi? Ada gak teknologi pemurnian air misalnya contohnya? Atau kayak regulasi pemerintah adakah sebenarnya? Oke, tahap berikutnya adalah penyelidikan individu dan kelompok atau individual and group investigation. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Ini adalah tahap inti dari si problem based learning ini. Jadi peserta didik atau pembelajar akan mengumpulkan suatu data dari berbagai sumber. Buku, artikel ilmiah, jurnal, you name it. Dan bisa juga bahkan wawancara sampai dengan kalau mahasiswa atau tingkat yang lebih tinggi, biasanya mereka turun untuk observasi lapangan gitu. Jadi mereka akan menganalisis tadi itu informasi dan menilai relevansinya. Mereka akan membuat hipotesis atau hipotesa ya, dan nantinya akan menguji pemikiran mereka dalam diskusi per timnya. Nah, tahap ini nantinya akan melatih kemampuan literasi informasi mereka. Jadi kayak skill di abad ke-21 lah yang wajib dimiliki oleh siswa dan mahasiswa sekarang. Contohnya kayak tadi kan mereka udah nih ngumpulin informasi dan segala macamnya. Di tahap ini siswa atau pembelajar nantinya akan cari data terkait kualitas air sungainya. Kenapa dia setelah dia udah kena pencemaran nih kualitasnya seperti apa sih gitu. Terus juga jenis limbah yang mencemari di dalam video itu apa sih. Mereka akan cari-cari penelitian terdahulu atau malah mencari di jurnal-jurnal yang ada sebelumnya gitu. Dari temuan itulah mereka nantinya akan mulai nyusun dugaan penyebab utamanya atau root cause analysis. Terus yang tahap keempat adalah pengembangan dan penyajian hasil. Ini adalah rumusan solusi akhir. Jadi setelah selesai tadi tahap investigasi, peserta didik atau pembelajar itu akan masuk ke dalam tahap pengembangan solusinya. Mereka akan ngerumusin nih rekomendasi atau produk tertentu berdasarkan dari data yang sudah terkumpul sebelumnya dari penyelidikan tadi. Hasil ini kemudian nantinya akan disajikan. Dan penyajiannya ini bermacam-macam ya. Bisa seperti kita sekarang ini, presentasi formal. Bisa dengan biasanya kalau di prodi kita itu banyak yang disuruh buat poster atau infografis. Dan bisa juga media kreatif lainnya. Jadi tahap ini nggak hanya nguji pemahaman mereka, tapi juga nantinya akan melatih komunikasi ilmiahnya mereka antar tim. Contohnya, satu tim tadi nih udah mempresentasikan strategi pengelolaan limbah sampah yang udah tercemar di sungai tadi tuh. Nah, dengan lengkap pakai data pendukung, pakai analisis penyebab dan segala macamnya. Setelahnya mereka harus menjelaskan nih kenapa solusi tersebut tuh paling efektif yang udah mereka buat sebelumnya berdasarkan data yang mereka peroleh tadi. Baru kita masuk ke dalam tahap terakhir, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Menurut aku sendiri tahap akhir ini juga kadang beberapa kasus itu guru suka melupakan tahap ini. Jadi sebenarnya pada tahap akhir ini siswa dan guru atau pembelajar dan pembelajar itu akan melakukan refleksi bersama-sama terhadap materi atau problem yang udah mereka temui tadi. Jadi mereka akan nilai efektivitas proses pembelajaran mereka, kualitas solusi yang udah mereka tadi buat gitu. Jadi intinya kayak feedback lah. Dan di sini peserta didik atau pembelajar itu akan mengevaluasi apa yang sudah berhasil, apa yang jadi tantangan mereka selama pengerjaan itu, dan gimana mereka itu bisa memperbaiki strateginya di masa yang akan mendatang tadi, gitu. Dan refleksi ini menurut aku sendiri dan teman-teman aku juga itu sangat penting ya, karena melatih kesadaran berpikir mereka nantinya ke depannya, atau sebutannya reflective thinking, gitu. Yang suatu kunci untuk belajar mandiri lah istilahnya gitu. Jadi guru pun harus mengevaluasi sejauh mana fasilitasinya itu diberikan yang itu udah tepat atau belum fasilitasi yang dia berikan kepada pembelajar itu tanpa memberi jawaban secara langsung. Contohnya kayak tadi tuh kan mereka udah buat segala macam root cause analysis dan udah sampai solusi dan presentasi. Terakhir adalah tim ini nantinya akan merefleksikan bahwa mereka itu misalnya kesulitan buat cari sumber yang relevan misalnya, atau kayak waktu untuk observasinya kurang misalnya gitu. Jadi mereka akan ngediskusiin strategi mengatasi kendala tersebut buat proyek-proyek berikutnya. Atau kalau contoh dari aku pribadi itu terjadinya di semester 2 kemarin, mata kuliah psikologi pendidikan. Itu kan terjadi refleksi ketika kalian itu ujian lisan. Di akhir itu kan kalian ditanyakan sama Bu Suprayekti, kalian tuh ada kendala apa selama pekerjaan. Terus kelompoknya adakah yang pasif? Nah, itu suatu refleksi namanya dari problem base gitu. Jadi melalui 5 tahapan ini, nantinya problem based learning akan mendorong pembelajar itu untuk membangun pengetahuan secara lebih mandiri, bekerja kolaboratif, dan juga menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oke, sekarang kita akan bahas tentang sintaks dari case based learning. Nah, jadi sebenarnya CBL sama PBL ini memiliki sintaks yang hampir sama atau alur yang hampir sama. Perbedaannya itu ada di urutan tengah-tengahnya sama di tujuan materi itu dikasih gitu. Nanti apa tujuannya nanti kita bahas. Jadi yang pertama, urutan pertama yaitu adalah pemberian kasus. Di sini guru itu menyajikan satu atau beberapa kasus yang bersumber dari situasi nyata maupun simulasi kepada siswa. Nah, di sini kita biar lebih gampang kita ambil contoh yang lagi kita rasakan sekarang yaitu matkul tekin. Nah, jadi kan di sini kita dosen kita ngasih kita kasus ya, ngasih kita kita disuruh untuk pertama kita dikasih materi dulu nih, kita dikasih materi dulu tentang walaupun cuma sedikit ya nggak apa, walaupun kita disuruh explore lagi. Nah, tapi akhirnya terus kita disuruh untuk turun lapangan kan. Nah, di sini jadi kita udah kelihatan nih kasusnya apa. Kita disuruh untuk mencari tahu di objek penelitian kita itu problemnya itu ada apa sih gitu. Terus yang kedua
yaitu analisis kasus. Di sini siswa menelaah informasi yang tersedia dan mengidentifikasi masalah, lalu mendiskusikan seluruh fakta atau temuan yang terdapat dalam kasus. Nah, jadi nih pas waktu kita udah mempelajari tentang pertama tentang pengenalan teknologi kinerja itu, terus kan kita membuat instrumennya untuk wawancara. Nah, terus kita wawancaralah tuh ke objek penelitian kita. Nah, terus habis kita wawancara itu kan kita dapat informasi-informasi dari si pemilik, dari karyawan-karyawan di situ kan. Nah, terus kita menelaah nih informasi dan mengidentifikasi masalah dari kasus yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, ya perusahaan. Di perusahaan tersebut tuh apa? Jadi, ya itu termasuknya analisis kasus ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya identifikasi pertanyaan. Di sini siswa merumuskan pertanyaan atau untuk menghubungkan fakta kasus dengan teori yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi kita habis selesai wawancara, itu kan kita udah ada gambaran ya kayak gimana kira-kira kondisi aktualnya gimana sama kondisi yang diinginkan si perusahaan tersebut. Nah, terus kita merumuskan pertanyaan nih kira-kira di mana root cause analisisnya tuh apa gitu kan. Kita mencari tahu kira-kira apa penyebab dari masalah tersebut nih. Nah, terus selanjutnya penyelidikan dan riset di sini mencari data pendukung dan regulasi untuk memvalidasi asumsi dan memperkuat argumen analisis. Jadi setelah kita tahu problemnya apa, terus kan kita dikasih bertahap ya, dikasih materi intervensi. Nah, di materi intervensi ini kan kita akhirnya menghubungkan kira-kira solusi apa yang tepat sama root cause analisis ini. Nah, terus setelah itu gimana biar kita tuh bisa meyakinkan ke karyawan itu kalau ini nih masalahnya itu di sini dan kira-kira solusi yang benar tuh ini. Jadi kita nyari data-data yang lain biar argumen kita tuh valid gitu. Itu penyusunan dan presentasi. Nah, ini seperti yang kita lakukan setiap minggu ya teman-teman. Setelah kita habis wawancara, terus habis itu merumuskan lagi, terus wawancara lagi, terus merumuskan, ya begitulah seterusnya. Nah, akhirnya tiap minggu itu kan kita disuruh untuk presentasi kan, memaparkan sejauh ini kita udah berhasil mengumpulkan datanya tuh benar atau enggak gitu. Terus habis itu refleksi dan umpan balik. Nah, di sini yaitu sesi evaluasi proses berpikir dan umpan balik guru kepada siswa. Nah, di sini ya pas waktu kita presentasi, terus kita dikasih feedback sama dosen, sama Bapak dan Asdos. Ini tuh udah sesuai atau belum? Terus kira-kira mana yang perlu dibetulkan lagi atau yang masih salah gitu kan kita dikasih tahu. Nah, di situ. Selanjutnya contoh penerapan dari PBL dan CBL. Nah, di sini kita mengambil jurnal judulnya yaitu penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas 4 di SD GMIM 1 Madidir. Nah, jadi di jurnal ini tuh membahas tentang jadi siswa di kelas 4 SD. Di kelas 4 SD itu permasalahannya adalah siswa di dalam kelas itu pasif dan malu buat ngomong gitu. Masalahnya itu. Nah, terus nilai mereka di pelajaran bahasa Indonesia itu masih rendah. Nah, akhirnya guru ini mikir gimana caranya biar siswa tuh mau coba buat ngomong, buat aktif. Akhirnya akhirnya guru ini mencoba untuk menerapkan PBL ini di model pembelajarannya. Nah, terus jadi dilakukan 2 siklus. Nah, di siklus pertama ketuntasan belajarnya itu 67%, 67,32%. Nah, di sini udah mulai kelihatan, ada beberapa siswa yang aktif, mulai mau buat ngomong, tapi belum semuanya. Nah, terus di siklus kedua naik signifikan yaitu menjadi 85%. Nah, jadi di situ tuh siswa udah pada semakin banyak yang aktif, terus semakin mau ngomong gitu, udah nggak malu-malu lagi. Nah, di sini kelihatan hasilnya kalau PBL itu berhasil untuk mendorong keaktifan diskusi, terus meningkatkan rasa percaya diri siswa dan bisa meningkatkan hasil belajar dari siswa secara nyata. Selanjutnya yaitu untuk case based learning kita juga ngambil dari jurnal. Judulnya Case Based Learning on Concept Mastery and Students Thinking Ability in the Field of Nutrition and Health. Jadi ini jadi kalau yang tadi itu kan di SD teman-teman, kalau ini di mahasiswa. Jadi ini mahasiswa di jurusan kesehatan. Ada. Di jurusan kesehatan dan di sini di mata kuliah kan dengan mengambil subjek 24 mahasiswa. Nah, jadi permasalahannya itu gini. Si mahasiswa ini mereka kan gizi dan kesehatan ya pastinya kan di materi itu. Nah, terus mereka itu nggak bisa, jadi mereka tuh pintar-pintar banget, tapi mereka nggak bisa menghubungkan kalau misalnya ada kasus mereka nggak bisa menghubungin kira-kira ini tuh apa penyebabnya gitu loh. Jadi mereka ya udah tahu materinya, bisa menghafal tapi mereka nggak bisa menghubungkan. Nah, akhirnya dosennya ini mencobalah untuk pakai case based learning. Nah, ternyata hasil pertama aja itu tuh mahasiswanya bisa mendapatkan efektivitas sampai 100%. Yaitu artinya nilai mahasiswa di case based learning ini di atas 80 semua. Jadi mereka itu dikasih kasus nyata kayak misalnya anemia atau stunting gitu. Terus mereka
menghubungkan sama materi yang udah mereka dapatin sebelumnya. Nah, ternyata dengan case based learning ini mereka mampu gitu loh. Jadi nggak cuma bisa menghafal aja, tapi ternyata juga bisa menyelesaikan suatu kasus masalah gitu. Nah, dari CBL ini terbukti bahwa model CBL ini sukses untuk melatih mahasiswa menerapkan teori ke dalam pemecahan masalah yang nyata. Seperti itu. Selanjutnya itu temuan lapangan yang akan dibahas oleh Rai. Mahasiswa dengan metode wawancara sesama mahasiswa jenjang S1 dari berbagai macam latar belakang. Di sini bisa dilihat juga sama teman-teman, kita ambil dari mahasiswa UNJ khususnya untuk mahasiswa TP yang terdekat saat itu, tapi berbeda kelas dari yang ini untuk biar bisa lebih kelihatan hasilnya. Terus mahasiswa Teknologi Informasi UI, mahasiswa Ilmu Komunikasi UPNVJ, mahasiswa Politeknik Kesehatan Jakarta 2 program studinya apa sih? Kolonel Keperawatan, dan juga Politeknik Negeri Malang Teknik Sipil. Sebenarnya ada lagi nunggu 2 orang kemarin dari UNER, cuman belum ada, kayak baru masuk hari ini deh mereka. Ininya hasil wawancara. Jadi kegiatan wawancaranya ini tentunya untuk bertujuan menggali secara mendalam bagaimana mahasiswa ini mengalami dan memahami dan juga menilai pembelajaran yang basisnya itu case based learning dan juga problem based learning dalam konteks pembelajaran. Datanya ini kami analisis menggunakan pendekatan analisis tematik di mana jawaban mahasiswa ini kami petakan dalam tema-tema utama yang muncul secara berulang. Boleh next. Oke. Kami akan tunjukkan tabel analisis tematik temuan lapangan kami. Oke, teman-teman, pertama adalah perasaan mengikuti CBL dan PBL. Untuk ringkasan isi jawabannya sendiri dari beberapa responden, mahasiswa ini merasa senang dan lebih terlibat dan juga tertantang. Tetapi beberapa juga masih merasa bingung di awal karena modelnya ini baru. Mungkin mereka kaget ada beberapa dari SMA belum pernah diterapin, mungkin ya karena pergantian kurikulum dan sebagainya, pergantian penggunaan buku paket dan sebagainya. Jadi baru banget diterapin dan persentase isi jawaban ketika mereka perasaan yang mengikuti ini sekitar 83%. Untuk temuan kedua ini mengenai pemahaman tujuan pembelajaran. Jadi mayoritasnya itu sebagian besarnya nyatakan bahwa dosennya itu banyak yang mampu buat menjelaskan tujuan pembelajaran dengan baik, terutama ketika memberikan pengantar kasus sebelum aktivitasnya mereka itu berlangsung. Jadi penjelasan ini lebih membantu mereka buat memahami arah pembelajarannya. Tapi sebagian kecil mahasiswa itu juga merasa tujuan pembelajarannya ini masih kurang jelas, terutama ketika pendahuluan itu dilakukan dosennya itu kadang banyak banget yang terlalu cepat dan juga minim penjelasannya. Kadang kayak yang SKS-nya itu ada yang 3 atau 4, tapi dosennya hanya masuk untuk 2 SKS saja terus pergi karena ada urusan gitu. Jadi minim penjelasan lah istilahnya. Boleh next. Tema temuan berikutnya adalah keaktifan selama pembelajaran. Jadi di sini temuannya itu menunjukkan bahwa PBL dan CBL ini meningkatkan keaktifan mahasiswa secara lebih signifikan. Jadi hampir seluruh mahasiswa dengan presentasi jawabannya itu 92%, hampir sama, terdorong untuk lebih aktif mencari informasi, menyampaikan pendapat dan juga mempresentasikan hasilnya ini hasil analisis tim mereka ke seluruh kelas. Jadi pembagian perannya itu salah satu faktor pendukung yang bikin mereka itu semangat buat belajar PBL dan juga CBL. Tema temuan berikutnya adalah perbedaan pengalaman CBL dan PBL. Di sini menurut mahasiswa itu sekitar 67%. Hasilnya itu kemarin setelah saya lihat kayak 50-50 gitu sih, kayak ada yang ngerasa CBL itu lebih mudah diikutin karena biasanya dosen karena namanya kan case based learning ya, udah ada kasusnya yang dikasih. Jadi mereka itu lebih jawaban intinya tuh masih bisa mereka cari karena kasusnya udah diberikan gitu. Sedangkan PBL ini lebih nuntut buat mahasiswanya itu nuntut riset lagi lebih lanjut karena kan based on problem aja, bukan suatu kasus kan, dia suatu problem lah gitu. Jadi harus lebih prosesnya tuh lebih menantang lah, tapi juga memberikan ruang kreativitas yang jauh lebih besar. Boleh di next. Teman kelima adalah tantangan pembelajarannya. Ini sekitar 58% kemarin kalau dilihat dari wawancara secara Google Form dan hybrid. Itu beberapa tantangan yang dialami, lebih banyak kesulitan memahami kasus yang kadang lebih kompleks case based learning-nya yang diberikan oleh dosen. Terus ada juga kalau yang banyaknya mahasiswa itu bilang katanya keterbatasan waktu untuk penyelidikan problem sama case based learning-nya itu. Biasanya problem sih ya. Dan dinamika kelompok yang kadang itu nggak selalu merata gitu loh. Dan beberapa mahasiswa juga nyebutin kurangnya sumber informasi yang cukup valid atau anggota kelompoknya yang masih pasif gitu. Untuk tema temuan keenam adalah dampak pada pemahaman konsep. Di sini mahasiswa itu merasa konsep jadi lebih mudah dipahami melalui kasus dan masalah nyata. Presentasi jawaban ini sekitar 83% jawabnya hampir sama, mirip lah. Jadi lebih mereka ngerasain kalau pembelajarannya ya jauh lebih kontekstual, apalagi materi kuliah ya, yang materinya itu teorinya berat banget kalau misalnya hanya dibuktikan dengan penjelasan abstrak lah, atau secara kontekstual banget gitu loh. Tapi lebih bagus lagi ketika PBL atau CBL ini diterapin karena mereka itu kayak yang tadi jurnal sebelumnya ditunjukin sama Nadia, terutama pada Poltekkes. Mereka lebih masuk lah ke dalam gitu. Boleh next. Temuan ketujuh adalah pengembangan berpikir kritis. Presentasi 75% yang bilang kalau mereka itu merasa lebih kritis dalam menganalisis dan membuktikan serta menyusun argumen. Karena tadi itu kalau kalian dengerin di bagian PBL dan CBL kan data yang valid. Jadi datanya itu harus berbasis dengan sumber yang valid dan kredibel gitu loh. Jadi mereka merasa ya itu lebih kritis dalam menganalisis dan ngebuktiin ketika presentasi itu mereka lebih pede karena dibantu dengan base informasi yang valid gitu. Untuk tema temuan ke-8 adalah kerjasama kelompoknya. Nah, ini juga hampir seluruh mahasiswa 92% ya itu setuju kalau pembelajaran dengan model ini itu lebih numbuhin kerjasama kelompoknya mereka secara lebih efektif. Mereka juga belajar komunikasi secara lebih terbuka, terutama kemarin itu di yang UPNVJ itu kalau nggak salah ada anak yang masih semester 1 kemarin di Ilkom itu bilangnya karena belum cukup kenal sama teman kelas, tapi pas di awal semester itu mereka langsung dikasih case based learning apa problem ya, lupa, case based learning pokoknya gitu. Jadi kolaboratif banget sama teman-temannya, bisa langsung kenalan di saat itu juga, terus langsung bertukar pikiran lah gitu. Jadi lebih ya menghargai pendapat rekannya dan menyatukan idenya gitu loh. Walaupun masih ada tadi isu-isu tentang anggota yang pasif dan juga mayoritas mahasiswanya itu ya itu deh masih pasif lah intinya. Terus boleh next. Untuk temuan terakhir kami adalah pada poin preferensi mereka terhadap model CBL dan PBL ini. Sekitar 58% yang bilang kalau emang ini juga 50-50 masih sama. Tadi banyak yang milih CBL karena itu tadi kasusnya lebih jelas, udah ada, tinggal mereka bedah aja gitu loh kasusnya apa. Dan sebagiannya lagi ngerasa PBL karena
metodenya lebih bebas dan mereka lebih kreatif gitu loh buat nyari jurnal-jurnalnya gitu. Oke, untuk kesimpulannya, pembelajaran berbasis case-based learning dan problem-based learning ini terbukti menjadi pendekatan konstruktivistik yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar. CBL menyediakan kasus yang terstruktur sehingga memudahkan mahasiswa ataupun siswa memahami konsep melalui contoh nyata, sedangkan PBL itu lebih mendorong mereka untuk lebih mandiri dengan mengidentifikasi, menyelidiki, dan memecahkan masalah secara lebih kreatif. Hasil penelitian dan wawancara dengan mahasiswa sebelumnya dari berbagai perguruan tinggi juga menunjukkan bahwa kedua model ini membuat pembelajaran itu jauh lebih interaktif, relevan, dan juga menantang. Atau Mbak Alvin dari tim 2 mau nanya, kendala apa yang sering muncul dalam penerapan PBL dan CBL di kelas? Kalau boleh sekalian cara mengatasinya. Jika dari sudut pandang asesmen, menurut kalian bentuk penilaian seperti apa yang paling cocok atau autentik dan adil untuk mengukur capaian pembelajaran dalam PBL dan CBL ini? Mengingat bahwa proses sama pentingnya dengan hasil akhir. Apakah sudah jelas? Dari temuan analisis yang udah dijelasin tadi, kenapa sih mahasiswa ini cenderung lebih menikmati pembelajaran yang berbasis PBL dan CBL dibandingkan metode ceramah biasa? Terima kasih. Bisa menjawab pertanyaan dari Alvin. Jadi ini kendala apa yang sering muncul di dalam penerapan PBL dan CBL di kelas? Oke, Mas solusinya. Jadi dalam penerapan PBL dan CBL itu mungkin sering menghadapi beberapa kendala seperti yang udah seperti tadi tertera di hasil hasil wawancara. Nah, jadi salah satu kendala utamanya itu adalah misalkan kayak mahasiswa nih. Jadi mahasiswanya itu tidak langsung memahami kasus atau masalah yang diberikan oleh dosennya. Nah, jadi ini tuh terjadi karena biasanya tuh kasus itu masih abstrak atau masalah atau si mahasiswanya ini belum mengerti kayak konsep-konsep dasar mengenai kasus itu. Nah, jadi cara untuk mengatasinya adalah dengan memberikan penjelasan di awal tuh dengan lebih terarah, mungkin seperti ringkasan konsep penting atau contoh sederhana sebelum masuk ke kasus utama yang akan dipelajari nantinya. Tentang asesmen, bentuk penilaian seperti apa yang paling otentik dan adil untuk mengukur capaian pembelajaran dalam PBL dan CBL, mengingat proses sama pentingnya dengan hasil akhir. Oke, untuk yang ini aku izin mewakilkan kelompok aku. Dari kita sendiri itu kita ngambil contoh dari waktu Tekin juga masih ya sama karena ya gitu kapok. Jadi kalau dalam Tekin kan ketika kita selesai mengerjakan nantinya itu ada yang namanya nggak tahu sih namanya apa. Cuman kalau yang aku sempat kemarin tuh cari namanya itu waktu selesai Tekin portofolio proses gitulah. Kayak isinya tuh nanti ada kumpulan catatan-catatan kita yang dari awal sampai akhir kita pengerjaan, terus draft analisis kita seperti apa, refleksi mingguan kita tuh kayak gimana, dan itu kan setiap minggu kita lakukan penilaian itu, asesmen itu dilakukan oleh misalnya dari Bu Mira sebagai dosen sebagai asdos atau malah langsung ketika kita presentasi di asesmen oleh dosennya langsung gitu kan. Itu bisa juga berapa contoh asesmen yang inilah konkret lah. Jadi istilahnya tuh nggak nilai dari hasil akhir, tapi dari bagaimana kita proses dari awalnya kita cari informasi itu. Kayak hari ini contohnya kita dikirimin kan hasil dari feedback penilaian dari dosen, ya kan. Hasilnya dan itu pun sangat detail dijelasinnya, mulai dari tahap analisis kita, performance gap yang kita dapat, terus root cause analisis kita itu kan dinilai satu persatu. Jadi itu contoh dari hasil sudut pandang asesmen tadi. Mungkin sisanya kayak presentasi juga bisa. Itu kan lebih ke arah bagaimana dosen itu bisa nilai proses kita mencarinya, bukan dari proses hasil akhirnya saja gitu. Pasti kan kalau dosen apalagi ya yang udah profesor itu juga lebih teliti biasanya dalam melihat proses pencarian kita, terutama biasa dalam kajian artikel kita gitu loh. Menjawab pertanyaan dari siapa tadi namanya? Aiska ya. Ya, jadi kan tadi pertanyaannya mengapa mahasiswa cenderung lebih menikmati pembelajaran berbasis PBL dan CBL daripada metode ceramah biasa. Nah, jadi mahasiswa tuh lebih menikmati PBL dan CBL itu karena di dua pendekatan ini tuh itu menuntut mahasiswa tuh untuk berpartisipasi aktif atau terjun ke dalam pembelajaran lah daripada kayak dosen yang ngejelasin doang atau ceramah doang maksudnya kayak atau cerita lah. Ya di situ mungkin si mahasiswa itu akan bosan lah di kelas kayak dengerin dosen dari awal mulai kelas sampai akhir. Nah, jadi si mahasiswa ini lebih suka dua pendekatan ini karena mahasiswa itu ikut terjun ke dalam belajar, misalkan kayak menganalisis sebuah kasus, terus si mahasiswa itu mencari solusinya, terus bagaimana sih cara penyelesaiannya, mungkin itu. Materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.